Baik, terima kasih atas kehadiran Om Hamid sebagai admin Zoom PKU Muhammadiyah Seruang, kehadiran Eyang Hayatun, dan Bapak Abdul Hisham. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya, dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq, sang pembenar, As-Siddiq, yang membenarkan risalah Nabi. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Baik, kepada Ustadz Abdul, kami. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada Rasulullah sebuah teladan yang baik bagi mereka yang menghendaki pertemuan dengan Tuhannya dan bagi mereka yang selalu mengingat kepada Allah. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita kembali bertemu dan saya akan membahas tentang seorang sahabat yang sangat terkenal dan pengaruhnya sangat besar sekali di dunia Islam dan bagi perkembangan agama Islam selanjutnya setelah wafatnya Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seorang pedagang, ya, seorang businessman, kemudian juga seorang yang sangat saleh. Dan dalam sebuah riwayat, beliau ini adalah seorang yang hanif. Hanif itu adalah seorang yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan yang paling menonjol dari sikap hanif itu adalah menjauhi penyembahan kepada berhala. Jadi Nabi Ibrahim sesungguhnya memiliki pengaruh yang sangat besar pada masa itu ya, sehingga orang-orang banyak yang berusaha untuk mempelajari ajaran Nabi Ibrahim yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang hanif. Hanif itu artinya ya lurus, ya, kemudian berserah diri kepada Allah, hanifan musliman, ya, condong kepada kebenaran, anti kepada penyembahan berhala. Dalam majalah Suara Muhammadiyah yang baru, di sana disebutkan ya, ditulis oleh Dr. Sukidi, seorang yang sangat ahli di bidang Quranic Studies, tentang Hanif, ya, sebelum yang baru maksudnya. Nah, dalam hal ini saya akan membahas tentang kehidupan Abu Bakar, tentu saja singgungannya dengan kehidupan Rasulullah SAW. Saya share screen ya di sini. Sebentar. Ya. Oke, sudah tampak ya.
As-Siddiq artinya yang membenarkan. Siddiq juga berarti jujur, ya. Tapi juga bisa juga berarti membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling penting adalah ketika di tengah masyarakat Mekah yang meragukan cerita Rasulullah tentang pengalaman spiritual beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj, maka Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang membenarkan itu semua. Maka beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan gelar As-Siddiq. Nah, ada sebuah hadis ya yang menunjukkan bahwa Abu Bakar ini adalah seorang yang layak untuk menjadi penghuni surga. Hadis ini hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Marwan, ya'na al-Fazari, an Yazid, wa huwa Ibnu Kaisan, an Abi Hazim al-Ashja'i, an Abi Hurairah. Oh, banyak sekali ini. Dari Abu Umar, kemudian dari Marwan, kemudian dari Yazid, ya, dari Abu Hazim, kemudian dari Abu Hurairah. Abu Hurairah yang mengatakan bahwa dia itu mendengar Rasulullah SAW dalam sebuah pertemuan, ya. Qala Rasulullah SAW, man asbaha minkumul yawma sha'iman. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Qala faman tabi'a minkumul yawma janazatan. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Qala faman at'ama minkumul yawma miskinan. Abu Bakar, qala Abu Bakar, ana. Qala faman ada minkumul yawma maridan. Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma istama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya, dalam hadisnya hadis nomor 1701. Disampaikan oleh Abu Umar, kemudian juga Marwan, dari Yazid, dari Abu Hazim, dan juga dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa dalam sebuah pertemuan, ya, Rasulullah waktu itu pagi, ya, konon setelah sholat subuh, ya. Tentu saja masih sangat pagi sekali. Nah, Rasulullah bertanya kepada jemaah sholat subuh, siapa di antara saudara-saudara yang berpuasa pada hari ini? Nah, Abu Bakar menjawab, saya, wahai Rasulullah. Wah, luar biasa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah hari ini sudah ada di antara saudara-saudara yang menjenguk, yang takziah, yang datang melayat seorang jenazah? Abu Bakar lagi-lagi menjawab, saya, wahai Rasulullah. Wah. Rasulullah kemudian bertanya lagi, siapa di antara saudara-saudara yang sepagi ini sudah memberi makan kepada orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya, wahai Rasulullah. Kemudian pertanyaan terakhir Rasulullah, siapa di antara saudara-saudara yang pagi ini sudah menjenguk orang yang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya, wahai Rasulullah. Rasulullah pun kemudian berkomentar, ma istama'na fi imri'in illa dakhal jannah. Ya, jika 4 hal ini sudah dilakukan oleh satu orang, maka orang tersebut layak untuk masuk surga. Nah, ini kesalehan Abu Bakar, ya. Nah, ini tadi ini terjemahannya, ya. Dari Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang pagi ini sedang berpuasa? Abu Bakar menjawab, aku. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menghantarkan jenazah? Abu Bakar menjawab, aku. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Ini pagi hari, ya. Abu Bakar menjawab, aku. Beliau bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang sakit?
Abu Bakar menjawab, aku. Wah, ini para sahabat kalah semuanya ya, dibandingkan dengan Abu Bakar ini. Ya. Jika sudah ada Abu Bakar, maka semuanya kalah. Karena Abu Bakar dalam setiap penggalangan dana, ketika Rasulullah berkampanye, mengajak para sahabatnya, umat Islam, kaum beriman, untuk mengumpulkan dana untuk keperluan berperang umpamanya, atau untuk kepentingan yang lain, maka selalu saja Abu Bakar itu memberikan infak, sumbangan yang paling besar. Karena Abu Bakar ya bersama Utsman ya biasanya saling bersaing dalam besaran memberikan donasi sumbangan, dan selalu saja Abu Bakar lah yang lebih unggul. Pernah Umar ini sampai suatu saat pernah mencoba untuk bisa mengungguli Abu Bakar. Umar konon pernah ketika ada penggalangan dana, Umar menggalang dananya itu, menyerahkan kepada Nabi sepertiga dari kekayaannya. Oh, ternyata Abu Bakar separuh dari kekayaannya. Wah, selalu selalu selangkah lebih di depan dari Umar, Abu Bakar. Luar biasa. Dan Abu Bakar ini merupakan sahabat Rasulullah sejak kecil. Nah, Abu Bakar bernama Abu Bakar bin Abi Quhafah. Dan dia memiliki nama lain yaitu Atik. Atik, Al-Atik. Di sini bisa diartikan yang terbebas. Karena ibunya bernama Kutailah ya kalau tidak salah. Ya, tidak punya anak lelaki sehingga dia merasa hidupnya sia-sia. Sehingga saat ia melahirkan anak lelaki Abu Bakar itu, maka ia merasa terbebas dari keputusasaan hidup ya. Sehingga diberi nama Atik ya. Nah, konon ada riwayat yang semacam itu. Kita tahu bahwa masyarakat Arab adalah masyarakat yang sangat patriarki. Jadi mereka sangat menonjolkan kelelakian. Mereka itu ya simbol-simbol kejantanan ya, macho itu selalu menghiasi kehidupan masyarakat Arab. Nah, dan seorang istri, seorang ibu yang tidak melahirkan anak lelaki itu dianggap tidak sempurna. Karena di masyarakat Arab yang masih sering terjadi peperangan, ya, kemudian ya suku-suku yang lain itu bisa saja sewaktu-waktu datang dan menjarah suku Arab ya di mana seorang itu tinggal, maka yang bisa mempertahankan, yang bisa melawan ya, untuk berperang itu adalah kaum laki-laki. Dan ketika mendapat serangan dari suku lain, pasti yang menjadi korban itu kaum perempuan. Jadi anak-anak perempuan, ya, kemudian kaum perempuan itu biasanya langsung diambil, ya, diculik oleh suku-suku yang menyerang itu. Maka itu akan menjadikan beban. Jadi mendapatkan anak perempuan bagi orang Arab pada waktu itu merupakan sebuah beban. Dan mereka itu merindukan anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu bermakna ekonomi dan juga kekuatan. Sebuah keluarga yang punya banyak anak laki-laki, maka keluarga itu adalah sangat kuat. Nah, maka betapa menderitanya sang ibu, ya, istri dari Abi Quhafah ini, ketika dia tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Maka ketika melahirkan Abu Bakar, dia pun menjulukinya sebagai Al-Atiq, yang terbebas, bebas dari keputusasaan hidup. Ya, alhamdulillah dengan hadirnya Rasulullah, patriarki ini yang berlebihan itu dikurangi.
Rasulullah itu mengangkat derajat kaum perempuan. Tadinya bagi perempuan itu ya sangat tidak diharapkan, jadi acap kali tidak terurus. Bahkan konon ada cerita ya bayi-bayi itu dibunuh hidup-hidup, ya dikubur hidup-hidup. Karena orang-orang Arab itu malu jika kelak nanti anaknya itu menjadi budak, ya, diculik dan dijual oleh suku lain yang menjadi musuhnya itu. Nah, jadi Rasulullah kemudian, oh, anak perempuan yang lahir pun harus kita hargai dan kita harus bergembira dengan kelahiran anak perempuan itu. Maka harus pula kita mengadakan tasyakuran, ya, dengan memotong kambing. Ya, tentu saja karena pada waktu itu masih baru awal Rasulullah itu hendak mengangkat derajat kaum perempuan, maka ya masih tidak lebih banyak daripada laki-laki. Jadi kalau laki-laki, kalau kaum perempuan memotong kambing satu, ya anak laki-laki memotong kambing dua. Demikian juga untuk masalah pemberian harta warisan. Tadinya anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Namun kemudian oleh Rasulullah diatur bahwa anak perempuan itu harus mendapatkan harta warisan dari bapaknya yang sudah meninggal. Walaupun jumlahnya ya separuh dari jumlah yang diterima oleh anak laki-laki. Nah, itulah misi kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian tentang masalah gelar al-Atiq ini, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa Rasulullah ya memberi gelar Atiq kepada Abu Bakar, ya, jadi yang memberi gelar itu adalah Rasulullah, karena Abu Bakar itu dengan karakternya yang senang memberi, ya, dermawan, kemudian orang dia itu sangat religius, gampang menangis, ya, orangnya itu, dan kemudian juga selalu menolong orang lain. Maka Rasulullah melihat, oh, sosok ini pasti terbebas dari api neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lail, ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang senang memberi, kemudian juga bertakwa, kemudian membenarkan segala kebaikan, maka akan diberi kemudahan oleh Allah kepadanya untuk diperlancar jalannya untuk mendapatkan kemudahan. Nah, inilah karakter dari Abu Bakar. Ada pula yang mengatakan ya dia diberi nama Atiq karena wajahnya tampan. Dalam Al-Quran pun ada ya kata-kata Atiq gitu kan. Falyufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil Atiq. Ya, jadi kepada jemaah haji itu hendaknya kamu semuanya itu, para jemaah haji itu hendaknya bertawaf fil baitil Atiq, di rumah. Atiq di sini suci, ya, rumah yang suci, al-Atiq. Nah, mungkin karena wajahnya tampan. Namun dalam Ibnu Hisham disebutkan bahwa Abu Bakar disebut Atiq karena ia a'taqa, membebaskan para budak. Kita tahu bahwa banyak para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar itu budak-budak yang ia bebaskan itu budak-budak yang memang yang ya miskin, ya, sampai bapaknya itu Abu Quhafah itu pernah negur Abu Bakar, kamu kok yang kamu bebaskan budak-budak yang kurus, yang miskin, kenapa tidak budak yang berotot, yang badannya kuat? Jawaban Abu Bakar adalah, ya, yang saya lakukan, saya membebaskan budak itu bukan untuk kepentingan ekonomi saya, tapi untuk Allah. Nah, wah, jadi tidak ada maksud duniawi dari pembebasan budak yang telah dilakukan oleh Abu Bakar itu. Nah, ini budak yang pembebasan Abu Bakar itu
Ya, ini ada yang budak laki-laki ya, 4 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Nah, Bilal ibnu Rabah, nah ini sangat terkenal ya, yang disiksa oleh Umayyah. Kelak nanti Bilal akan membunuh bekas majikannya itu yang bernama Umayyah, karena Umayyah dulu pernah menyiksanya. Ya. Kemudian ada Abu Fukaiha, kemudian Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini kehidupannya sangat tragis ya, bapak ibunya meninggal di tangan Abu Jahal. Ya. Kemudian Ammar bin Yasir pernah demi keselamatan dirinya pura-pura penyembah berhala. Ya. Dia teriak hubal, hubal agar dia dibebaskan dan tidak disiksa. Kemudian oleh Abu Bakar dibebaskan. Ya. Abu Fuhaira, ini yang kemudian menjadi pembantu Abu Bakar, bekerja di rumah Abu Bakar dan sebagai ya ikut berhijrah ya, mendampingi Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, karena dalam perjalanan tentu saja ketika mereka beristirahat butuh orang yang memasakkan makanan dan sebagainya, menyiapkan perbekalan dan juga merapikan tenda dan pakaian. Nah, inilah Abu Fuhaira lah yang melakukannya. Dan Abu Fuhaira ini kelak nanti terbunuh ya, menjadi seorang syahid dalam peristiwa Bi'r Ma'unah, di mana Rasulullah mengirim 70 orang, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 40 orang guru mubaligh untuk berdakwah di suku Bani Amir. Di antaranya adalah Abu Fuhaira ini. Namun ternyata ketika berada di mata air Ma'unah, ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba mereka dikepung oleh tentara bersenjata. Padahal para guru yang dipimpin oleh Rasulullah ini tidak membawa senjata. Yang mereka bawa adalah kitab, ya, pena, alat-alat tulis. Hanya mereka pun terbunuh. Ya kecuali 1-2 orang, dan diantaranya adalah Abu Fuhaira ini yang kemudian ya ada sebuah riwayat yang mengatakan tubuhnya terangkat ke angkasa ya, ke langit. Ada Lubaina ini perempuan ya, Nahdia, Ummu Ubais dan Harisah binti Al-Mu'ammil. Ini beberapa orang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah, beliau juga mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq bisa berarti jujur, bisa juga berarti yang membenarkan. Ia mendapat gelar As-Siddiq dari Nabi karena ia orang yang pertama mempercayai pengalaman Isra dan Mi'raj Rasulullah. Kebetulan kita masih ya di bulan Rajab ini, ketika Rasulullah bercerita bahwa beliau mendapatkan pengalaman spiritual, melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, orang-orang tidak percaya. Namun ketika Abu Bakar As-Siddiq diberitahu tentang hal itu, dia langsung percaya. Ini pengalaman spiritual. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah ini penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tata cara beribadah, sholat. Ya. Dan sholat itu tidak asal-asalan, tidak semua orang bikin tata cara sendiri-sendiri, tapi harus ya waktunya kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan, kemudian jumlah rakaatnya, bacaannya juga sudah ditentukan oleh Rasulullah. Jadi yang namanya ibadah itu harus ada rujukannya, baik dari Quran ataupun dari hadis Nabi. Dan harus dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Itu syarat ibadah itu diterima oleh Allah, yaitu sesuai dengan tuntunan, baik itu dari Quran maupun dari hadis Nabi, kemudian dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Lillahi ta'ala, hanya untuk Allah semata. Nah, maka ketika mendengar bahwa yang dibawa Rasulullah dari Mi'raj itu adalah perintah sholat, tata cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, Abu Bakar langsung sodakta, kamu benar. Maka Rasulullah pun memberi gelar As-Siddiq,
sang pembenar, sebagaimana judul Sirah Nabawiyah pada malam hari ini. Nah, selain Rasulullah, Allah pun memberikan gelar kepada Abu Bakar, yaitu Sahib, sang sahabat. Nah, dalam surat Taubah ayat 40, Allah menyebut Abu Bakar dengan sahabatnya, yaitu ketika Abu Bakar dan Rasulullah berada di gua, yaitu di gua Sur, ketika mereka sedang bersembunyi di gua itu tidak begitu dalam, ya. Jadi cekungan ruang, ya, di bukit di Jabal Sur itu kecil saja. Artinya orang kalaupun mau melongok ke dalam gua itu, tentu Abu Bakar dan Rasulullah yang sedang bersembunyi akan terlihat. Jadi Abu Bakar itu sangat khawatir, sama ketakutan, sama berkeringat, gitu kan? Badannya itu. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Gitu kan? Jangan kamu bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini dia ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru saniya snaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi. Nah, ini dia, li sahibihi. Nah, ketika dia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam taroha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, ini menceritakan tentang Rasulullah, ya, ketika Rasulullah berkata kepada temannya, sang teman itu adalah Abu Bakar, janganlah kamu berduka cita, sungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, ketenangan, ya, bukan keterangan, ya, ketenangan kepada Muhammad dan bantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Penting, ya, jadi ketika dalam perjuangan kita tidak boleh sedih, minder, kecil hati atau takut, karena sungguhnya Allah bersama kita. Hanya karena melihat, lawan itu punya amunisi yang lebih tangguh, punya persenjataan yang lebih kuat, maka kita mundur. Tidak, ya. Para founding fathers negeri kita, ya, para pejuang, persenjataan bangsa Indonesia jika dibandingkan dengan persenjataan tentara Belanda pasti kalah. Namun mereka tidak gentar. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan surut, jangan kecil hati. Sungguhnya Allah bersama kita. Demikian juga kalau kita melihat, lawan itu punya uang yang lebih banyak, gitu kan, untuk bikin ini, bikin itu, untuk strategi kampanye dan lain sebagainya. Yakinlah, jangan kecil hati, ya. Jangan sedih, ya. Jangan minder. Allah bersama kita. Kemenangan itu ya karena izin dari Allah dan juga karena kegigihan kita dan keyakinan kita. Bukan karena ya uang ataupun banyaknya bendera atau baliho. Ya, maka inilah yang harus ditanamkan kepada umat Islam, ya. Sebagaimana Rasulullah menanamkan kepada Abu Bakar semangat untuk berjuang,
agar tidak gentar, tidak kecil hati, karena sungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. La takhaf wa la tahzan. Nah, kalau kita tambahkan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah bersama kita. Nah, ini kalimat yang dulu ketika di sekolah itu selalu diucapkan itu kan. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu kecil hati. Sungguhnya Allah bersama kita. Wah, itu kalimat yang luar biasa. Jadi ketika kita sedang sedih, ya, besok mau ada ulangan, ada ujian, atau sekarang belum baca buku, gitu. Kemudian datang teman, kawan, ya akhi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Tiba-tiba kita semangat gitu. Jadi belajar gitu kan, mencoba rumus-rumus matematika gitu, sampai akhirnya kita menghadapi ujian itu dengan penuh rasa percaya diri. Nah, ini penting juga, sangat penting. Mental, karakter, semangat. Nah, Abu Bakar ini pada waktu kecil ada riwayat yang mengatakan bahwa ia bernama Abdul Ka'bah. Sebagaimana kebanyakan masyarakat pada waktu itu, karena Ka'bah itu betul-betul disucikan dan dianggap sebagai oleh orang-orang jahiliyah itu representasi dari Tuhan gitu ya. Jadi dikatakan Abdul Ka'bah, hamba dari Ka'bah, Ibnu Abu Quhafah. Padahal yang tidak benar tentu saja ya, karena Ka'bah itu adalah benda ya, makhluk tentu saja. Nah, maka Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hisam dalam Sirah Nabawiyah, dikatakan bahwa Rasulullah itu kemudian memberi nama Abdullah, jadi mengganti nama Abdul Ka'bah itu menjadi Abdullah kepada Abu Bakar. Namanya itu adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Nah, kenapa kemudian disebut Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini, Bakar itu ada yang meriwayatkan itu adalah sebutan bagi anak unta. Ya, anak unta itu namanya Bakar. Nah, Abu Bakar ini, Abdullah ini, konon senang sekali memelihara anak-anak unta itu. Kemudian dia memperdagangkan anak-anak unta itu ya sebagai bibit, sehingga dia itu dijuluki Abu Bakar, ya, juragan anak unta. Gitu. Nah, sejak saat itu maka namanya itu adalah Abu Bakar. Padahal nama sesungguhnya sebagai pemberian Rasulullah adalah Abdullah ibnu Abu Quhafah. Abu Quhafah ini bapaknya, ya, yang kemudian akhirnya di usia yang tua itu masuk Islam, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika Rasulullah itu pada tahun ke-8 Hijriah menaklukkan kota Mekah, membuka kota Mekah, memasuki kota Mekah. Di situ Abu Quhafah kemudian menemui Rasulullah dan menyatakan keimanannya dengan diantarkan oleh kakak perempuan dari Abu Bakar. Ya. Bahkan Abu Quhafah itu sendiri ikut bersama penduduk Mekah itu menyaksikan rombongan Rasulullah dengan kekuatan luar biasa memasuki kota Mekah. Mereka menunggu, melihat di ketinggian di Jabal Qubays, melihat ke sana. Ya, saking banyaknya orang yang ingin melihat kedatangan Rasulullah itu di tengah kerumunan, sampai kakak Abu Bakar ini ya perempuan ya, dia memakai kalung, tiba-tiba ada yang nyopet kalungnya itu. Wah, siapa yang nyopet ini kan tidak ketahuan, apakah dari orang-orang Mekah, kaum jahiliyah sendiri, atau dari rombongan Rasulullah itu. Nah, ketika diumumkan ya ternyata
tidak ditemukan kalung itu dan tidak ada yang mengaku mengambil. Ya sudahlah, diikhlaskan. Nah, Abu Bakar ini lahir tanggal 27 Oktober 573. Lihat, perbedaannya dengan Rasulullah, selisih usianya hanya 2 tahun. Lebih tua Rasulullah, karena Rasulullah lahirnya bulan April tahun 571 ya, di Mekah, dan wafat di Madinah Agustus 634. Ya, Rasulullah meninggal 600, ya sekitar 632. Jadi Abu Bakar ini menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin Madinah, sebagai khalifah, itu hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun usia beliau itu. Tapi dalam waktu 2 tahun itu beliau betul-betul menancapkan sebuah fondasi, sebuah negeri ya, yang baik, tentram, aman, damai, dan juga mengatasi pemberontakan-pemberontakan, di antara pemberontakan yang dilakukan oleh Musailamah di kota Yamamah ya, di provinsi Najd. Najd itu daerah di tengah ya. Kota Riyadh itu adalah daerah Najd. Sementara Madinah, Mekah itu adalah Hijaz, daerah pesisir Laut Merah. Kemudian sang bapak Abu Quhafah ini, ya ketika Rasulullah memasuki kota Mekah, dia itu sudah tua ya, sehingga buta. Dia itu ya sudah, penglihatannya itu sudah terganggu karena sudah sangat tua. Bahkan ketika Abu Bakar berhijrah pun Abu Quhafah itu sudah kehilangan penglihatan ya, karena sudah tua itu. Ya, nama sesungguhnya Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ya, hampir semua orang Quraisy ini adalah keturunan Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ya, sebagai nenek moyang bangsa Quraisy, ya, Ghalib bin Fihr ini. Nah, yang lebih penting lagi, Abu Bakar ini adalah seorang yang menguasai genealogi, pohon keluarga di Quraisy itu. Jadi si A itu anak siapa, kemudian anaknya itu anaknya siapa, kakeknya itu siapa, bapaknya siapa, buyutnya itu siapa, kemudian di atas buyut apa ya, di atas buyut sanggah ya. Apa sampai dia itu bisa menguasai sampai 10 generasi. Dan dia orang yang sangat lembut kepada kaumnya pun mencintainya ya. Dia pedagang kaya ya, dia orang yang sangat pandai ya, terampil dalam berbisnis ya, dalam berniaga, punya pergaulan yang luas dan luas pula pengetahuannya. Nah, dia memiliki pengetahuan mendalam tentang silsilah Quraisy. Maka Abu Bakar ini sangat diandalkan oleh Nabi. Setiap kali Nabi mendapat kedatangan tamu, ada seseorang datang kepada Nabi, maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ini orang ini siapa? Kan? Dari pihak musuh atau dari pihak kawan? Nah, Abu Bakar kemudian menanyakan kepada tamu itu, orang yang datang, kamu itu siapa, anaknya siapa. Ketika ditelusuri, lalu kemudian Abu Bakar tahu, oh si A ini adalah di pihak kawan atau di pihak lawan. Nah, dia sangat tahu. Sebuah ilmu yang sangat dibutuhkan ya pada masa itu. Kemudian banyak orang datang menemuinya untuk berbagai masalah, dari urusan dagang, bisnis, tentang ilmu pengetahuan, atau meminta nasihat dan pertolongan darinya. Ya, wajar, dia seorang yang sangat ditokohkan. Dia lahir dari keluarga yang sangat kaya dan dia sendiri juga mampu mengembangkan kekayaannya. Ya. Dan juga sebagaimana anggota keluarga yang cukup secara ekonomi,
Abu Bakar ini adalah seorang yang pandai membaca dan menulis. Dia rajin pula menulis syair dan acap kali hadir dalam pekan-pekan pembacaan puisi atau syair Arab yang sangat terkenal itu. Nah, ketika masih kecil, ya Nabi sudah sangat akrab dengan Abu Bakar, dan sehingga Nabi menjadi Rasul pun, Muhammad menjadi Nabi pun, dan masih sering berkunjung ke rumah Rasulullah, ke rumah Abu Bakar, dan juga Abu Bakar berkunjung ke rumah Rasulullah, itu kan. Dan ini sudah sejak mereka kanak-kanak. Rasulullah pun memiliki kenangan yang indah saat ia diajak oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, menghadiri kesepakatan para pemimpin Quraisy. Kesepakatan yang disebut dengan Hilful Fudul, kelompok kaum bijaksana, kaum bijak lestari. Nah, Abu Bakar pada waktu itu juga hadir, karena pada waktu itu ia diajak oleh bapaknya, itu Abu Quhafah. Tempat pertemuan kelompok kaum bijak lestari ini adalah di rumah seorang yang sangat terhormat di suku Quraisy, yaitu Abdullah ibn Juda'an. Apa isi pertemuan Hilful Fudul itu? Jadi seluruh tokoh pemimpin klan dan pemimpin suku di Quraisy itu berkumpul. Tujuannya itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada siapapun yang datang di kota Mekah. Kemudian dia itu siapapun yang meminta keadilan, bahwanya diperlakukan, dianiaya oleh pihak lain, terutama oleh pihak warga Mekah, maka para pemimpin kota Mekah itu harus bersepakat untuk melindungi orang yang teraniaya. Jadi ini adalah kesepakatan yang luar biasa, ya, kesepakatan, katakanlah ini adalah sebuah hukum, ya, perlindungan hak asasi manusia, perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Jadi pernah terjadi ada seorang pedagang dari Yaman yang dagangannya itu dibeli oleh orang Quraisy, tapi orang Quraisy itu tidak mau membayar. Kemudian pedagang dari Yaman ini naik ke atas Jabal Qubais, kemudian membacakan syair, wahai orang-orang Quraisy, wahai keturunan Ghalib bin Fihr yang sangat terhormat itu, di mana hati nurani tuan-tuan ketika saya orang yang lemah, orang dari Yaman dari jauh ini berusaha untuk mencari sesuap nasi dengan menjual barang dagangan di kota yang sangat terhormat, kota yang dibangun oleh Nabi Ibrahim ini. Tapi saya dianiaya oleh penduduk kota yang suci ini. Kepada siapa tuan-tuan akan berpihak? Nah, maka kemudian melihat ada seorang yang mendapatkan masalah seperti itu, para pemimpin Quraisy pun bertemu di rumah Abdullah bin Jud'an dan memutuskan siapapun orangnya yang diperlakukan tanpa semena-mena di kota Mekah, maka orang itu harus dibela. Dan yang berbuat aniaya harus mendapatkan hukuman. Nah, maka setelah pertemuan itu, orang Mekah yang membeli barang dagangan dari pedagang Yaman itu dipaksa harus membayar dengan harga yang semestinya. Nah, orang-orang para kepala suku di Mekah ini ketika memutuskan hukum yang seperti itu, yang sangat adil itu, mereka adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang masih menyembah berhala. Tapi mereka memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi. Rasa penghormatan hak asasi manusia yang sangat tinggi. Artinya apa? Orang manusia, walaupun dalam kemusyrikan, tapi sebetulnya
Dia itu memiliki nurani yang jernih, memiliki otak yang jernih yang dapat menemukan kebenaran. Nah, ini dia. Dapat menemukan keadilan, ya, dapat kemudian ya menemukan kebenaran, sehingga ya yang benar itu harus dibela. Nah, inilah. Jadi yang namanya kebenaran, keadilan itu tidak merupakan monopoli orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang beragama saja. Bahkan orang yang tidak beragama pun bisa saja mereka itu memiliki, bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang bijak. Orang seperti Socrates, ya, Plato, Aristoteles, mereka itu adalah orang-orang yang katakanlah orang-orang musyrik karena mereka menyembah Tuhan yang banyak. Ya. Namun pikiran-pikiran para filsuf ini betul-betul sangat mencerahkan. Bahkan hingga zaman kita sekarang, pemikiran mereka itu masih menjadi bahan pembicaraan. Ya. Tidak kering-kering untuk kita bahas. Nah ini ya, jadi kita tidak boleh merasa sombong ya, karena kita telah beriman, maka kemudian kita akan terarah dengan sendirinya. Oh tidak, kalau kita tidak menjaga keimanan kita, ya, tidak humble, tidak rendah hati, ya, maka kita pun akan terperosok ke dalam kezaliman. Sementara orang-orang yang sungguhnya mereka itu masih dalam kemusyrikan karena bijak, humble, ya, rendah hati, maka mereka pun dapat melakukan hal-hal yang benar. Nah ini ya, jadi mari kita saling menghormati. Jadi keimanan yang kita ada pada diri kita, pada hati kita itu hendaknya justru memperkuat komitmen kita kepada keadilan dan kepada penghormatan kepada sesama manusia. Tapi acap kali karena hawa nafsu, maka penghormatan kepada sesama manusia itu ya dinomorsekiankan. Nah, kita lebih mendahulukan kepentingan ekonomi, ya, hal-hal yang sifatnya duniawi belaka. Nah, terhadap tadi ya tentang siddiq itu tadi ya, Rasulullah bersabda, semua orang yang kuajak untuk masuk Islam pada awalnya ragu-ragu dan banyak pertimbangan, kecuali Abu Bakar, ia sama sekali tidak ragu, dia langsung percaya kepadaku dan beriman. Nah, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza tidak ikut beriman, ya, sehingga Abu Bakar menceraikan istrinya ini. Ia kemudian menikah dengan Ummu Ruman, ya, yang kelak melahirkan Aisyah. Nah, ya, Aisyah ini adalah Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman. Nah, semua anak Abu Bakar mengikuti jejaknya beriman kepada Rasulullah, kecuali anaknya yang bernama Abdurrahman. Ini ya tidak beriman kepada Rasulullah. Dan Abu Bakar ini adalah orang yang menemani Rasulullah saat berhijrah. Dia sangat bangga ya, dipilih oleh Rasulullah untuk menemani beliau berhijrah. Dan anak perempuannya, Asma, adalah yang mengantarkan makanan dan perbekalan saat Rasulullah bersembunyi di Gua Thur. Jadi, walaupun mereka itu sudah berangkat menuju Madinah, menuju Yatsrib, namun sesungguhnya mereka selama beberapa hari masih berada di kota Mekah, yaitu bersembunyi di Gua Thur. Karena mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah ini mengejar mereka, jadi mereka pun bersembunyi terlebih dahulu, baru kemudian setelah keadaan aman, ya, malam hari, ya, mereka itu melakukan perjalanan. Dan rute yang ditempuh pun itu tidak sebagaimana biasanya, melainkan rute yang tidak lazim. Maka Abu Bakar ini menyewa seorang penunjuk jalan yang sangat berpengalaman, namanya Abdullah ibnu Uraikid. Abdullah ibnu Uraikid itu orang masih musyrik ya. Namun ya
dalam hal ini Rasulullah membutuhkan kepandaiannya dalam memandu perjalanan ke Yatsrib, maka ya walaupun tetap dalam orang itu musyrik, tapi tetap ilmunya yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah ini orang yang sangat dermawan ya, dan selalu memberi bantuan kepada kerabat dan juga tetangga-tetangganya, orang-orang yang miskin. Di antara kerabatnya yang ia bantu adalah sepupunya yang bernama Mistah ibnu Usasah. Ketika Rasulullah mendapatkan cobaan ya, setelah beliau itu kembali dari pertempuran dengan ya sebuah suku ya. Nah, itu dalam perjalanan ternyata Aisyah ini tertinggal. Kemudian ada seorang prajurit yang menolong mengantar Aisyah yang bernama Utsman ibnu Mu'attal, Sofwan ibnu Mu'attal. Nah, padahal biasa saja, itu tidak ada hal yang aneh ya. Ini ada prajurit yang kebetulan tertinggal bertemu dengan istri Rasulullah di tengah jalan, itu kan, kemudian mempersilahkan istri Rasulullah itu untuk menaiki untanya, dan Sofwan ibnu Mu'attal itu kemudian menuntun unta itu hingga ke pemberhentian berikutnya yang di mana ada pasukan Rasulullah di sana. Itu adalah suatu hal yang biasa, tidak ada persoalan apa-apa. Tapi kemudian hal ini dibikin geger ya, di antaranya oleh Mistah ya, karena ya dia termakan ada orang-orang munafik yang menggoreng peristiwa ini ya, digoreng sampai akhirnya seolah-olah terjadi perselingkuhan antara Siti Aisyah istri Rasulullah dengan Sofwan ibnu Mu'attal itu. Padahal Sofwan ibnu Mu'attal sendiri sudah mengatakan loh tidak itu kan. Saya ini hanya prajurit biasa itu. Ini Ibu Aisyah ini, Ibu Aisyah kan orang yang sangat saya hormati ya. Masa saya berani berbuat yang tidak sopan kepada beliau. Nah, ternyata memang peristiwa itu hanya hoax belaka, hanya berita bohong belaka. Nah, dia sangat sedih itu Abu Bakar ketika mengetahui bahwa di antara orang yang menyebarkan hoax itu adalah sepupunya sendiri, yaitu Mistah ibnu Usasah. Maka ya marahlah beliau itu sampai akhirnya terucap kalimat, udahlah, tidak perlu saya membantu ekonomi keluarga Mistah lagi. Karena saking marahnya itu kan, lo gimana ini saudara udah sering dibantu kok malah tidak berterima kasih, tapi malah bikin berita bohong yang memalukan bagi keluarganya. Nah, Rasulullah rupanya mendengar itu, maka Rasulullah pun memanggil Abu Bakar, aduh tolong Abu Bakar, itu kamu jangan begitu, gitu kan? Itu Mistah itu kan saudaramu, sepupu kamu sendiri, itu keluarga dekat kamu loh. Kalau kamu tidak membantu Mistah itu, lalu bagaimana dia menghidupi keluarganya? Gitu kan? Janganlah ya, walaupun kamu sedang dalam keadaan marah, tapi jangan itu membuatmu tidak lagi memberikan bantuan kepada saudaramu itu. Nah, kemudian Rasulullah membacakan surat An-Nur ya, ayat 22. Nah, akhirnya Abu Bakar pun menyadari kekeliruannya dan dia pun tetap membantu ekonomi Mistah itu ya. Nah, ayatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rezeki dan antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan juga orang-orang berhijrah di jalan Allah.
hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini ayat ini hendaknya juga kita renungkan ya, bahwa kita ini jika memang punya ya makanan, punya rezeki yang berlebih ya, maka kita berkewajiban untuk memberikan kepada orang-orang miskin ya, kepada kerabat kita, gitu kan, saudara, keponakan, om, ya, Pak Bule, Pak Lek, Bude, Pak D, gitu kan. Ya, walaupun ternyata mereka itu kemudian ya kita ketahui bahwa mereka ternyata wah kalau ya mereka kalau minta bantuan kepada kita, tapi begitu ada apa borongan kok belinya kepada orang lain itu kan. Loh ini umpamanya ya. Ini sekolah-sekolah kalau minta bantuan kepada kita, tapi kalau mau bangun itu gendengnya belinya ke orang lain ya tidak perlulah kita itu marah-marah itu. Ya tetap aja kita kalau mereka minta mengajukan proposal, minta bantuan ya kita tetap bantu. Jangan lalu kemudian apa kamu minta-minta ke sini? Kalau beli barang tidak dari saya itu kan. Beli bahan bangunan kepada orang lain, tapi kalau minta bantuan ya ke kita itu. Nah, seringkali banyak orang-orang yang seperti itu. Nah, kita tidak perlu kemudian mengatakan, wis lah, orang bakal tak bantu mana. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Nah, Abu Bakar pun ditegur oleh Rasulullah. Ya, Abu Bakar ini seorang yang selalu apa ya, ingat kepada Allah dan selalu menangis. Ya. Sampai kemudian Aisyah itu pernah usul kepada Rasulullah, jangan menunjuk Abu Bakar untuk menggantikan engkau, wahai Rasulullah, sebagai imam. Karena bapakku ini orang yang sangat perasa dan mudah menangis. Tapi tetap Rasulullah itu menunjuk Abu Bakar. Ya, ini yang, ini ada pedagang-pedagang yang masuk Islam karena ajakan Abu Bakar, Utsman. Nah, ini sangat penting ya, menantu Rasulullah juga. Zubair bin Awam, ini sepupu Rasulullah. Nah, Abdurrahman bin Auf, tokoh yang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ini pahlawan perang Qadisiyah di Persia. Kemudian Talhah ibnu Ubaidillah, ini pahlawan perang Uhud ya. Ya, ini adalah orang-orang hebat. Ya, alhamdulillah selesai ini sebagai pengantar kita, sebagian dari kehidupan Abu Bakar ya, yang bersinggungan dengan kehidupan Rasulullah. Banyak sekali hal-hal item-item yang perlu kita pelajari dari kehidupan Abu Bakar. Namun baru ini saja yang kita bahas pada malam hari ini. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Barangkali ada pertanyaan, silakan dibacakan. Ya, terima kasih atas penyampaiannya, Ustadz Abdul. Ada pertanyaan dari Om Iba Hisham. Sebenarnya apa profesi sahabat mulia Abu Bakar? Mengapa jika bersedekah paling banyak dan jujur? Apakah beliau pedagang? Ya, yes, betul itu, Mas Iba ya. Dia itu seorang pedagang. Seorang pedagang sangat lihai dan keluarganya juga keluarga kaya. Jadi sejak kecil memang dia sudah berada di tengah keluarga yang berkelimpahan ya, secara ekonomi, dan memang bapaknya kemudian saudara-saudaranya itulah rata-rata berprofesi sebagai pedagang. Jadi sangat wajar kalau dia itu bisa cepat mendapatkan keuntungan dan tidak pernah merasa risau jika dia itu uangnya habis karena untuk menebus budak-budak yang disiksa karena keimanannya oleh para majikannya itu. Karena dengan keterampilan yang berdagang, dia bisa dimanapun dia berada, dia bisa mendapatkan uang dengan cepat. Nah ini yang penting bagi kita ya. Karena kalau kita punya ekonomi yang mapan, punya uang, ya kita dalam beribadah pun juga tenang, gitu kan.
beda dengan orang yang lagi kejar-kejar hutang itu kan, wah, ini selalu pikirannya selalu risau tentu saja. Ya, terima kasih Mas Iba. Jadi betul ya, dia itu seorang businessman ya, seorang pedagang. Dan pedagang itu ya tentu saja karakternya jujur, terbuka, senang ketemu dengan orang lain gitu kan, senang dengan perubahan. Itulah karakter orang pedagang gitu kan. Dan semua yang dikatakan oleh klien, oleh customer pasti benar gitu. Selalu senang dengan ide-ide yang disampaikan oleh customer itu. Artinya apa? Para pedagang orang yang sangat menghargai pendapat orang lain. Maka sebenarnya pedagang itu sangat terlentur ya, dan sangat toleran kepada ketidakpastian. Nah ini dia, ya. Kita harus bersikap toleran terhadap ketidakpastian. Kadang-kadang ya, kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak, kadang-kadang transaksi terjadi, kadang-kadang sudah berembuk ternyata tidak deal, ya seperti itulah. Nah itu kan harus dijiwai betul ya. Dan para pedagang besar itu ya biasa mereka rugi itu kan, ya mereka hadapi dengan tenang. Gitu. Ya, terima kasih. Kemudian ada lagi Mbak Nadia. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum. Bagaimana mendidik generasi agar seperti Abu Bakar, saudagar tapi juga rajin dalam ibadah dan sukses serta suka bersedekah, tapi juga sederhana. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mas Muhammad Ali. Ini seperti profesor di University of California Riverside ya. Pak Din Samsudin sedang berkunjung ke rumahnya ini. Dia anak Muhammadiyah yang ngajar di Riverside, California. Ya, bagaimana ya mendidik anak muda kita agar siap untuk menjadi saudagar, menjadi pengusaha ya, tapi juga rajin beribadah, kemudian senang bersedekah, tidak pelit ya, dan humble ya, sederhana. Wah, ini luar biasa ya. Mari kita jadikan Abu Bakar ya sebagai teladan ya. Dan kita bisa mencetaknya lewat pendidikan. Anak sejak kecil itu harus dilatih ya untuk bisnis ya, kecil-kecilan. Nah, tapi juga harus menjaga nilai-nilai kejujuran, ya, kemudian terbuka, dan ketika dia mendapat uang, kita harus ingatkan, itu kan banyak teman-temanmu yang tidak seperti kamu. Ketika datang ke masjid, ada kotak amal, ayo kita menyumbang untuk kebersihan masjid ini. Insya Allah dengan demikian maka itu menanamkan ya sifat generosity, kedermawanan dari anak kita, dan juga kejujuran. Dan ya tentu saja kita sebagai orang tua, sebagai bapak ya, itu harus mengajari anak-anak kita untuk rajin sholat ya, untuk berempati kepada orang yang tidak punya ya, kita tunjukkan, oh itu ada, lihat kamu itu punya sepatu yang bagus tuh, lihat anak itu jalan kaki tidak pakai alas, saya tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, kamu harus bersyukur. Kalau kamu punya uang berlebih, ayo belikan anak itu sandal atau sepatu. Jadi selalu ada penanaman yang semacam itu, terus menerus, sehingga mudah-mudahan dengan demikian itu akan masuk ya ke dalam jiwa anak-anak kita, generasi muda sekarang ini, sehingga mereka ya menjadi orang yang jujur dan juga mudah berempati ya, peduli kepada sesama. Dan ya itu tadi penting juga agar generasi muda sekarang ini, anak-anak sekolah itu jangan berorientasi jadi pegawai ya. Ada kata-kata yang bagus itu kan, jadilah orang yang punya pegawai dan jangan jadi pegawai. Kan. Jadilah orang yang memberi gaji, bukan orang yang menerima gaji. Nah, penting ini. Nah, kalau pegawai negeri PNS itu cuma menerima gaji aja, gitu kan. Padahal pekerjaannya juga kadang-kadang kan, nuwun sewu gitu bukan. Sementara kalau pengusaha, itu apa yang dia dapatkan itu berdasarkan keringatnya, gitu kan. Dan mereka yang pengusaha itu bisa ngatur keuangan sendiri, bisa ngatur waktu sendiri ya. Jadi kalau ada
orang tua nelpon, ayo tolong kamu datang ke rumah, kita sedang di luar kota ya, kamu tolong tengok kami orang ibumu ini yang sedang sakit ini. Oh, kita langsung bisa berangkat. Tapi kalau kita jadi pegawai kan harus izin dulu kepada atasan. Kalau atasan nggak membolehkan ya sudah. Aduh maaf Bu, saya nggak bisa nengok ibu sekarang yang sedang sakit karena atasan tidak mengizinkan. Ya sudah nanti atau ibu kita ya naudzubillah min dzalik ya. Ternyata itu adalah permintaan yang terakhir. Wah, betapa sedihnya kita. Nah, maka ya kita harus generasi muda sekarang itu harus menjadi wira swastawan yang tangguh ya. Seperti Abu Bakar itu. Saya kira demikian Mbak Nadia. Oh, sudah lewat ya dari pukul 20.30 ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan sebagaimana biasa kita akhiri dengan doa ya Mbak Nadia ya. Kita baca doa bersama-sama agar saudara-saudara kita yang sedang sakit segera diangkat sakitnya oleh Allah, dan jika mereka bersabar atas sakit yang mereka derita, semoga kesabaran itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan, sehat, kesehatan, dan juga berkah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Jazakumullah khairan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.